Shalom sahabat pesan kebenaran. Dalam video ini kita akan membahas secara singkat perkataan Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sesuai nats Alkitab, Injil Matius pasal yang kelima ayat 3. Saudara, perkataan Tuhan Yesus membuat problematika dalam kehidupan sosial kemasyarakatan pada waktu itu. Perkataan Tuhan Yesus merupakan penyataan yang sangat-sangat paradoks dan berbanding terbalik dengan kenyataan kehidupan saat itu dalam konteks budaya tradisional orang Yahudi. Saudara, jika kita memahami budaya yang berkembang pada zaman Yesus, kemiskinan identik dengan orang-orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Nah, ini tentunya menjadi pemahaman yang berkembang saat itu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Dan yang paling ekstrim, yang berkembang pada saat itu, dikatakan orang-orang miskin mereka yang menerima kutuk dari Tuhan. Ini sesuatu yang sangat konyol pernyataan seperti itu. Biasanya orang miskin menjadi budak, dan dapat diperjualbelikan bagaikan barang. Bahkan dalam Alkitab Perjanjian Lama, soal budak itu juga diatur. Saudara, statement Tuhan Yesus dengan tegas, jelas sekali ada hubungannya dengan kehidupan umat Israel. Mulai dari penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, sampai dengan dipilihnya Israel. Umat Israel sebagai role model umat yang berkenan kepadanya. Umat Israel yang menjadi role model manusia pada umumnya yang berkenan kepada Tuhan Allah. Ditempanya, dibentuk bagaikan bejana, dibentuk menjadi bentuk yang indah di mata Tuhan. Nah saudara, bukankah umat Israel saat di tanah Mesir juga adalah budak? Nah ini penting untuk kita pahami bersama. Mereka diperbudak oleh Firaun selama 400 tahun. Perhatikan dengan benar saudaraku, bahwa Tuhan Allah akhirnya membebaskan umat Israel sebagai budak di tanah Mesir menjadi umat yang merdeka. Ini poin penting yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya kemiskinan dan penderitaan di tanah Mesir membuat Allah berkenan kepada mereka. Dan mereka menjadi umat yang menjadi role model semestinya bagi semua manusia. Saudara, apakah perkataan Tuhan Yesus hanya sebuah retorika politik pada zaman itu? Oh no, tidak saudara. Bukan saudaraku. Perkataan Tuhan Yesus sesungguhnya menggenapi tipologi makna budak sebagai bangsa yang tertindas, miskin, sengsara, menderita selama 400 tahun. Mereka yang miskin menderita sengsara, mengharapkan kemerdekaan, selalu rindu bersama dengan Allah Bapa di sorga, Tuhan. Merekalah yang memiliki sorga itu. Saudara, saat khotbah di bukit, Yesus dengan tegas mau menyampaikan pesan kepada muridnya dan orang Israel, bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan sorga. Miskin di hadapan Allah tidak selamanya berhubungan dengan material, tetapi juga dengan imaterial. Seperti orang Israel yang diperbudak selama 400 tahun. Mereka menjadi miskin, sengsara, dan ingin bebas dari perbudakan. Makna itulah yang Yesus letakkan dalam konteks miskin di hadapan Allah. Sebab merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Sesungguhnya Yesus telah berfirman bahwa tidak ada lagi perbudakan. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus ada kemerdekaan. Dan mereka yang percaya kepadanya tentunya akan memiliki sorga.
Nah, itulah esensi kebenaran, saudaraku. Ketika Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah," Dia menyatakan tidak ada lagi perbudakan. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Saudara, yang anehnya sekarang ini adalah sesudah zaman Yesus, maka muncullah perbudakan-perbudakan. Di kalangan Kristiani mungkin tidak ada perbudakan. Kalaupun ada, itu bukan dalam konteks religi, bukan dalam konteks keyakinan iman, bukan. Tetapi itu dalam konteks budaya yang berkembang, orang kaya dan orang miskin. Tetapi dalam Injil tidak ada, sebab Yesus menyatakan tidak adalah perbudakan. Tetapi justru ada agama-agama lain, agama baru yang memunculkan perbudakan. Ini menjadi anomali setelah Yesus menyatakan tidak ada lagi perbudakan. Saudara, imani, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Dan kitalah yang mempunyai kerajaan surga itu. Demikian pesan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin.